Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi pada bab 12, yaitu International Supply Chain. Ada beberapa sub-bahasan yang akan kami bahas pada bab 12 ini. Yang pertama, faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam International Supply Chain. Yang kedua, keuntungan yang ingin dicapai dari International Supply Chain. Yang ketiga, mengelola international supply chain dengan strategi konfigurasi dan koordinasi. Serta yang terakhir, tantangan dalam mengelola international supply chain. Subbahasan yang pertama yaitu faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam international supply chain. Simsi-Levy menyebutkan bahwa perusahaan umumnya tidak dapat menghindarkan keterlibatannya dalam rantai pasok internasional karena didorong oleh beberapa tekanan yang secara bersama-sama menyebabkan tren ke arah globalisasi. Dorongan ini antara lain 1. Biaya global. Biaya-biaya produksi yang bervariasi antar negara atau wilayah di dunia menyebabkan kepentingan-kepentingan untuk mencari lokasi yang menawarkan biaya termurah menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk membentuk rantai pasok internasional. Berbagai negara bersedia memberikan keringanan pajak dan menanggung bersama biaya pendirian fasilitas baru untuk menarik investor. Hal ini tentunya ikut menentukan keputusan perusahaan dalam menentukan lokasi fasilitas barunya. Yang kedua, pasar global. Tekanan yang ditimbulkan oleh pesaing dari luar negeri dan kesempatan yang ditimbulkan oleh pelanggan luar negeri. Adanya tekanan tersebut seringkali memaksa perusahaan lokal untuk mempertahankan pangsa pasarnya dengan memasuki pasar global. Di samping itu, keberadaan pasar luar negeri yang menjanjikan pertumbuhan dapat mendorong perusahaan untuk berkompetisi di pasar tersebut. Yang ketiga, teknologi. Dorongan teknologi terkait dengan produk itu sendiri. Adanya subkomponen dan teknologi di berbagai negara menyebabkan perusahaan terdorong untuk meletakkan fasilitas penelitian, perancangan, dan produksi di wilayah atau negara ini agar dapat memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cepat dan efektif. Yang keempat yaitu politik dan ekonomi. Perjanjian perdagangan regional dapat mendorong perusahaan untuk berekspansi ke negara yang termasuk ke dalam kelompok regional tersebut. Tarif dan kuota yang ditetapkan menentukan barang yang dapat diimpor sehingga dapat mendorong perusahaan untuk berproduksi di pasar tujuan. Aturan seperti local content requirement sangat berpengaruh terhadap keputusan supply chain. Subbahasan yang kedua yaitu keuntungan yang ingin dicapai dari international supply chain. Keuntungan pertama, menurunkan biaya. Dengan rantai pasok internasional, perusahaan memiliki lebih banyak sumber bahan baku, tenaga kerja, partner outsourcing, dan lokasi produksi yang potensial, sehingga perusahaan dapat memilih sumber-sumber yang memberikan biaya termurah. Yang kedua, memperoleh akses pasar. Dengan terlibat dengan international supply chain, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjangkau pasar di luar negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan, terutama yang berada pada pasar-pasar yang telah matang seperti Amerika dan Eropa, untuk meningkatkan skala ekonomi, penjualan, dan akhirnya profit. Yang ketiga yaitu gerakan mencegah kompetitor atau preemption of competition. Dengan mendirikan basis manufaktur di negara berkembang dengan pasar yang belum dikembangkan, dapat menciptakan ketergantungan serta kepercayaan kepada konsumen sehingga dapat membangun hambatan masuk bagi perusahaan lain. Yang keempat yaitu mencari aset strategis. Dengan memperluas jaringan rantai pasok hingga ke seluruh dunia, sehingga mendapatkan aset strategis seperti teknologi, pusat penelitian, bahan baku atau subkomponen, serta supplier yang kompeten. Dan yang terakhir yaitu rasionalisasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan memiliki banyak alternatif sumber bahan baku, pemasok, fasilitas produksi, dan distribusi, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari economies of scale and scope dan diversifikasi risiko. Strategi internasional berdasarkan konfigurasi dan koordinasi. Berdasarkan dimensi konfigurasi dan koordinasi,
Porter membedakan berbagai strategi internasional yang dapat diterapkan oleh perusahaan, antara lain seperti pada gambar. Yang pertama yaitu perusahaan yang menerapkan konfigurasi tersebar dengan koordinasi rendah, di mana strategi yang berpusat pada suatu negara dengan beberapa perusahaan lokal yang beroperasi di satu negara. Namun, koordinasi yang dilakukan itu sangat rendah, yang artinya tidak ada koordinasi atau hanya sedikit koordinasi yang dilakukan pada setiap negara. Yang selanjutnya yaitu perusahaan dengan konfigurasi terpusat dan koordinasi yang rendah. Strategi berbasis ekspor dengan desentralisasi pemasaran. Sebagai contoh yaitu Canon. Di sini Canon memusatkan aktivitas produksinya di Jepang. Namun, aktivitas pemasaran dan distribusi tersebar di seluruh dunia. Tetapi, aktivitas pemasaran dan distribusi yang tersebar di seluruh dunia tidak dilakukan dengan koordinasi yang ketat. Canon memberikan banyak kebebasan pada bagian pemasaran dan distribusi di setiap negara dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini, maka disebut koordinasi yang dilakukan oleh Canon yaitu koordinasi rendah. Yang selanjutnya yaitu perusahaan dengan konfigurasi tersebar dan koordinasi yang tinggi. Investasi luar negeri tinggi dengan koordinasi ekstensif. Sebagai contoh yaitu Xerox. Xerox memilih untuk memusatkan aktivitas R&D di Amerika. Aktivitas-aktivitas lainnya disebar di berbagai negara melalui anak perusahaan dan sistem lisensi. Xerox menerapkan koordinasi yang ketat untuk aktivitas-aktivitas yang tersebar di seluruh dunia itu. Hal ini dilakukan melalui pendekatan pemasaran dan prosedur layanan yang standar di seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya yaitu perusahaan dengan konfigurasi terpusat dan koordinasi yang tinggi, di mana strateginya yaitu strategi global murni. Strategi global murni yaitu strategi yang memusatkan sebanyak mungkin aktivitas-aktivitas di sebuah negara, melayani negara lain di lokasi ini, dan menerapkan koordinasi yang ekstensif terhadap aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dekat dengan konsumen. Sebagai contoh yaitu Boeing dan Toyota. Boeing memusatkan seluruh aktivitas R&D dan aktivitas produksi karena produk requirement cukup homogen di seluruh dunia. Sementara itu, koordinasi aktivitas servis dan yang mana tersebar di seluruh dunia sangat penting bagi Boeing karena komponen dan saran perbaikan yang standar harus tersedia dimanapun pesawat itu mendarat. Konfigurasi supply chain berskala internasional. Simsi-Levy membedakan sistem internasional supply chain secara lebih sederhana dibanding dengan klasifikasi Porter. Perbedaan ini berdasarkan atas konfigurasi dari 3 aktivitas utama, yaitu pengadaan, manufaktur, dan distribusi, serta pemasaran. Sistem international supply chain menurut Simsi-Levy adalah sebagai berikut. Yang pertama, International Distribution System, di mana pada sistem ini proses manufaktur dilakukan secara domestik, tetapi distribusi dan aktivitas pemasaran dilakukan di luar negeri. Yang kedua, yaitu international supplier. Pada sistem ini, bahan baku dan komponen disediakan oleh pemasok dari luar negeri. Namun, perakitan akhir dilakukan dalam negeri. Dan ada beberapa kasus, produk akhir juga kemudian dipasarkan di luar negeri. Yang ketiga yaitu offshore manufacturing, di mana pada sistem ini produk dibeli dari dan diproduksi dari luar negeri. Selanjutnya dikirim atau dikapalkan kembali ke gudang domestik untuk dilakukan penjualan dan pendistribusian. Dan yang terakhir yaitu fully integrated global supply chain, di mana produk dipasok, diproduksi, dan didistribusikan dari berbagai fasilitas yang tersebar di seluruh dunia. Di dalam sebuah fully integrated global supply chain yang memiliki beberapa pabrik, masalah konfigurasi seringkali didominasi oleh pengalokasian produksi untuk setiap pabrik.
Scary and Scott Larson menyebutkan 3 cara untuk menata sistem produksi dalam global supply chain, yaitu berorientasi proses, produk, atau regional. Yang pertama, global supply chain berorientasi proses. Pabrik-pabrik diatur berdasarkan tahapan seperti layaknya produk diproduksi dalam sebuah pabrik. Material bergerak dari pabrik ke pabrik berdasarkan jadwal produksi yang telah ditetapkan. Pabrik-pabrik dalam sistem ini saling tergantung, sehingga diperlukan koordinasi yang ketat dan sistem transportasi yang terkontrol dengan tepat. Yang kedua yaitu global supply chain berorientasi produk. Tanggung jawab sepenuhnya diberikan untuk produksi sebuah produk atau kelompok produk pada sebuah fasilitas. Sistem ini biasanya diterapkan pada divisi-divisi yang bertanggung jawab terhadap sebuah produk di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu global supply chain berorientasi regional, di mana pengaturan berdasarkan produk atau proses dalam suatu wilayah. Sistem dengan orientasi regional biasanya memiliki akses dan waktu transit yang lebih pendek ke pasar, koordinasi produk yang lebih mudah, dan yang paling penting, kemampuan untuk mengadaptasi atau merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan konfigurasi yang tepat, sebuah international supply chain dapat mencapai berbagai tujuan strategis, misalkan meningkatkan skala ekonomi, menghemat biaya, atau mendekatkan diri dengan konsumen di berbagai negara. Dan apabila strategi konfigurasi yang tidak tepat, dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat memperburuk kinerja supply chain tersebut. Konfigurasi yang terlalu kompleks dengan berbagai elemen yang tersebar di berbagai negara memerlukan koordinasi yang efektif. Koordinasi supply chain berskala internasional. Koordinasi banyak berhubungan dengan hubungan dan integrasi antar aktivitas atau organisasi di dalam jaringan supply chain internasional. Koordinasi sangat erat kaitannya dengan status kepemilikan antara berbagai unit-unit yang terlibat dalam supply chain. Keterlibatan sebuah perusahaan dalam rantai pasok internasional beragam, mulai hanya melakukan aktivitas ekspor-impor, sampai dengan mendirikan unit usaha di luar negeri. Di dalam literatur bisnis atau operasi internasional, hal ini seringkali disebut dengan foreign atau international entry mode. Menurut Chen, Kim, dan Huang, tahun 1992, International Entry Mode menentukan komitmen sumber daya dan derajat kontrol yang dapat diterapkan salah satu partner terhadap supply chain. Kontrol berarti otoritas terhadap operasi dan pengambilan keputusan strategis, sementara komitmen sumber daya berarti penempatan aset khusus yang tidak dapat dialihkan untuk keperluan lain tanpa kehilangan nilai. Berikut adalah 3 cara koordinasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengelola international supply chain. Yang pertama, bergantung pada mekanisme pasar. Dengan cara ini, perusahaan hanya mengekspor atau mengimpor aktivitas-aktivitas yang memiliki dimensi internasional, lalu membiarkan koordinasi berlangsung berdasarkan mekanisme pasar. Cara ini biasanya dipilih oleh perusahaan jika biaya transaksi rendah, sementara biaya organisasi relatif tinggi. Sebagai contoh, perusahaan pertambangan yang hanya menjual biji besi kepada pelanggan di luar negeri dan membiarkan koordinasi internasional kepada pasar. Yang kedua, integrasi vertikal. Perusahaan yang menempuh cara ini menjadi perusahaan multinasional dengan unit usaha di berbagai negara. Jarillo menyebut P&G sebagai contoh. P&G adalah produsen sampo Amerika yang mereplikasi hampir seluruh aktivitas-aktivitas rantai nilainya di Eropa. Dengan cara ini, P&G hanya memperoleh keunggulan kompetitif dari kompetitor lokalnya melalui pemusatan aktivitas R&D dan pengetahuan pemasaran yang superior. Yang ketiga, ada membentuk jaringan atau network strategi.
Dengan cara ini, perusahaan beroperasi seperti layaknya sebuah perusahaan multinasional, akan tetapi mereka bergantung pada unit-unit atau organisasi yang tidak mereka miliki untuk aktivitas internasionalnya. Jarilo menyebut Coca-Cola sebagai contoh. Coca-Cola tidak berproduksi di sebagian besar negara di mana mereka beroperasi, tetapi memberikan lisensi pembotolan pada perusahaan lokal. Networking adalah sebuah cara yang dapat ditempuh jika biaya transaksi dan organisasi sama-sama tinggi. Cara ini dapat membantu perusahaan untuk menurunkan kedua biaya tersebut. Tantangan dalam mengelola international supply chain. Mengelola supply chain yang melewati batasan-batasan negara menimbulkan berbagai tantangan. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh international supply chain tergantung pada berbagai hal, seperti bentuk keterlibatannya dalam international supply chain, sistem konfigurasi dan koordinasi yang diterapkan, dan lain-lain. Kompleksitas dari supply chain dipengaruhi langsung oleh entry mode perusahaan di dalam bisnis internasional. Semakin tergantung rantai pasok pada pergerakan material antar fasilitas yang tersebar secara geografis, maka semakin besar kemungkinan adanya gangguan. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional mau tidak mau harus berhadapan dengan masalah nilai tukar mata uang yang selalu berfluktuasi. Perusahaan yang beroperasi dan menjual produknya di berbagai negara harus tetap mempertimbangkan karakteristik pasar yang berbeda-beda, baik dalam hal selera dan kebutuhan konsumen, prasarana, seperti saluran distribusi dan transportasi, lalu praktek dan kultur berbisnis, peraturan transportasi, dan lain-lain. Masalah-masalah penting dalam mengelola international supply chain. Pada 12.5.1 ada hambatan dari lingkungan bisnis internasional yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, batasan tarif yang mempengaruhi biaya dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan internasional. Tarif mengacu pada kewajiban yang harus dibayar saat produk atau peralatan dipindahkan melewati batasan internasional, negara, atau kota, menurut Kopra dan Mendel tahun 2001. Yang kedua, ada duties dan tarif dikenakan berdasarkan aliran material sehingga pengaruhnya harus diperhitungkan pada saat perusahaan menentukan input material, produk antara dan pengapalan produk jadi melewati batasan negara. Dan yang ketiga, batasan non-tarif seperti local content requirements dan kuota yang ditetapkan antar negara akan mempengaruhi jenis produk dan membatasi aliran produk sepanjang rantai pasok internasional. 12.5.2 Mengatasi risiko dalam bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional menimbulkan berbagai risiko yang terkait dengan politik dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Risiko politik mengacu pada kondisi negara tuan rumah di mana perusahaan akan berbisnis dalam hal stabilitas, kebijakan luar negeri, dan hubungan dagang. Sedangkan risiko fluktuasi nilai tukar mata uang menimbulkan operating exposure, yaitu perubahan dari nilai tukar aset dan liabilitas bagi perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional. Perubahan biaya relatif ini dapat menyebabkan produksi, penyimpanan, distribusi, dan penjualan di sebuah wilayah pada harga tertentu dapat berubah dari sangat menguntungkan menjadi sangat merugikan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dikemukakan oleh Simchi Levy DKK untuk mengatasi risiko operating exposure. Di antaranya yang pertama, spekulatif strategi, di mana perusahaan bertaruh pada suatu skenario yang dapat memberikan hasil yang sangat menguntungkan jika skenario tersebut benar-benar terjadi. Sebaliknya, sangat merugikan jika skenario tersebut tidak terwujud. Yang kedua, ada hedges strategi, dengan mendesain supply chain sedemikian rupa sehingga kerugian di satu bagian akan diganti oleh keuntungan di bagian lain. Misalnya saja, perusahaan yang mendirikan beberapa pabrik di berbagai wilayah di dunia untuk menyeimbangkan perubahan dalam nilai tukar. Yang ketiga, ada fleksibel strategi, yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari berbagai skenario. Biasanya, supply chain yang fleksibel memiliki banyak pemasok dan kapasitas lebih di berbagai negara. Dengan ini, perusahaan dapat memindahkan produksi dari satu wilayah yang tidak menguntungkan ke wilayah yang lain dan mentransfer informasi dari berbagai wilayah untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan kesempatan. 12.5.3 Pentingnya memahami kondisi pasar lokal.
Pemahaman terhadap kondisi pasar lokal sangat penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi dan memasarkan produknya di luar negeri. Ketidakpekaan terhadap kondisi dan selera pasar dapat menjadi halangan bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar baru. Simchi-Levy DKK tahun 2004 menggambarkan masalah-masalah yang dihadapi Walmart, jaringan supermarket raksasa dari Amerika, dalam mengembangkan usaha retail mereka di Brazil dan Argentina. Produk-produk yang mereka tawarkan seperti ikan segar atau peralatan football gaya Amerika tidak laku di pasar Brazil. Walmart juga melakukan beberapa kesalahan sistem, seperti membawa beberapa peralatan berat yang tidak sesuai dengan palet yang digunakan di Brazil. Sistem akuntansi mereka juga tidak dapat bekerja dengan baik karena sistem perpajakan Brazil yang sangat kompleks. Banyak pengamat menyebutkan bahwa kerugian yang dialami Walmart adalah karena kurangnya pengetahuan mereka tentang kedua pasar ini. Dengan bekal pengetahuan terhadap pasar yang lebih baik, Walmart mungkin dapat menghemat banyak biaya. 12.5.4 menyeimbangkan antara local responsive versus global integration. Perusahaan yang memiliki fasilitas atau unit usaha di luar negeri seringkali dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Salah satunya adalah tuntutan untuk peka terhadap kebutuhan lokal sambil berusaha mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang tersebar di seluruh dunia. Dalam dunia bisnis ini, produsen memerlukan skala ekonomi untuk menurunkan biaya bahan baku dan produksi. Namun, pada saat yang sama, kepekaan atau responsif terhadap karakteristik-karakteristik spesial dari pasar juga sangat penting dalam bisnis global. 12.5.4.1 Mengelola produk secara internasional. Berbekalkan pengetahuan akan kebutuhan dan selera pasar, perusahaan harus menentukan apakah mereka akan menjual produk yang standar atau global di setiap pasar atau akan menyesuaikan produknya dengan kebutuhan setiap pasar. Produk yang standar tentunya menguntungkan karena perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi dalam berbagai aktivitas mulai dari pengembangan produk, pengadaan material, dan produksi. Namun, dalam banyak kasus, hal ini tidak mudah dicapai. Menurut Ohmey tahun 1989, terdapat dua tipe produk dengan kebutuhan internasional yang berbeda. Yang pertama, produk global. Produk seperti Coca-Cola contohnya. Pada dasarnya sama dimanapun sehingga dapat disebut sebagai produk global. Perlu diperhatikan bahwa sebagian produk global seperti Coca-Cola memerlukan pengolahan atau pembotolan lokal. Sementara produk lain didistribusikan dan dijual dengan cara yang sama di seluruh dunia. Yang kedua, ada produk yang spesifik terhadap suatu wilayah. Beberapa produk harus dirancang dan diproduksi khusus untuk suatu wilayah. Misalnya, Honda Accord untuk pasar Eropa dan Jepang dibuat dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan produk yang sama untuk pasar Amerika. Walaupun rancangan wilayah berbeda-beda, dengan supply chain manajemen yang efektif, perusahaan dapat memanfaatkan komponen yang sama untuk wilayah yang berbeda. 12.5.4.2 Lokalisasi proses pengolahan. Menurut McGrath and Bigweiler tahun 1989, panduan untuk menentukan tingkat lokalisasi strategi pengolahan merupakan bagian terpenting dari organisasi dan mekanisme yang diperlukan untuk mengelola aktivitas manufaktur internasional. Dalam menentukan tingkat lokalisasi dari pengolahan, beberapa keputusan penting harus diambil yang terkait dengan masalah-masalah berikut, yaitu langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mempertahankan konsistensi dalam strategi pengolahan internasional, lalu aspek yang mana dari pengolahan yang perlu distandarkan antar pabrik internasional, dan yang terakhir, elemen manufaktur yang mana yang jelas menjadi tanggung jawab lokal. 12.5.4.3 Mengelola pasokan dan permintaan secara internasional. Dalam operasi berskala internasional, penjadwalan dan pemenuhan order, penjadwalan antar pabrik, dan manajemen dari seluruh rantai pasok adalah faktor penunjang kesuksesan. McGrath and Hall tahun 1992 menyatakan bahwa biasanya manajemen permintaan yang meliputi penentuan rencana pemasaran dan penjualan berdasarkan ramalan permintaan dan produk yang ada dilakukan secara regional. Akan tetapi, untuk mengelola rantai pasokan internasional secara terintegrasi, manajemen permintaan harus memiliki beberapa elemen sentralisasi. Di lain pihak, sebagian besar informasi yang sensitif dari pasar sebaiknya diberikan oleh para analis yang berada di setiap wilayah. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi antara unit lokal dengan perusahaan induk dalam mengelola rantai pasok internasional. 12.5.4.4 Menyeimbangkan pengadaan lokal dan global.
Perusahaan yang menerapkan strategi operasi internasional harus bisa menentukan kapan harus menerapkan pengadaan lokal atau global. McGrath and Bigweiler tahun 1989 menyebutkan beberapa permasalahan yang harus dipecahkan. Di antaranya yaitu bagaimanakah cara memecahkan konflik antara pengadaan lokal dan global? Apakah trade-off yang harus diterima? Lalu apakah pendekatan yang terbaik untuk pengadaan secara internasional? Dan mekanisme organisasi apa yang digunakan dalam pengadaan internasional? 12.5.4.5 Masalah distribusi. Selain masalah produksi lokal atau terpusat, masalah yang banyak diperdebatkan dalam mengelola international supply chain berkaitan dengan distribusi. Apakah staf penjualan harus dipasok oleh distribusi lokal atau terpusat? Skerry and Eskejet Larsen tahun 1995 mengemukakan 4 pola dasar distribusi internasional. Yang pertama, sistem klasik, di mana anak perusahaan lokal mengelola distribusi kepada pelanggan. Walaupun mungkin terdapat sebuah organisasi pemasok regional, anak usaha lokal ini memiliki simpanan lokal dan mengirim kepada pelanggan. Yang kedua, sistem transit, di mana anak perusahaan lokal berbagi tanggung jawab dengan level yang lebih tinggi di dalam organisasi. Perusahaan induk atau organisasi regional yang memegang persediaan dan memenuhi pesanan yang kemudian dipindahkan melalui anak perusahaan lokal yang bertugas mengelola pengiriman lokal. Yang ketiga, sistem langsung, yaitu pemindahan dari distribusi di dalam negeri atau fasilitas produksi di luar negeri langsung ke pelanggan tanpa menggunakan simpanan atau pengiriman lokal. Dan yang keempat, sistem distribusi regional, yaitu menggunakan satu pusat persediaan dalam suatu wilayah untuk memenuhi pesanan dan pengiriman kepada pelanggan. Sistem ini sangat berguna dalam sebuah blok dagang seperti Uni Eropa atau NAFTA. 12.5.4.6 Transportasi. Skerry and Eskejet Larsen tahun 1995 menyebut masalah transportasi sebagai salah satu perbedaan yang menyolok dalam mengelola international supply chain dibandingkan dengan domestik. Perbedaan institusi, tipe praktek bisnis, peraturan pemerintah, dan kebutuhan untuk koneksi antar model transportasi di daerah asal dan tujuan menyebabkan manajemen transportasi internasional membutuhkan kemampuan yang unik. Inilah yang mendorong perusahaan untuk menggunakan perantara seperti forwarders dan third-party logistic providers. 12.5.4.7 Kompleksitas dan integrasi. Perusahaan yang mengelola sebuah supply chain berskala internasional menghadapi kompleksitas logistik yang lebih besar dalam mengintegrasikan sistem, aliran data, tujuan-tujuan fungsional, dan pendekatan masing-masing negara. Fungsi yang berbeda dan terpisah secara geografis, adanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pergerakan barang internasional, menimbulkan aliran tambahan, dan merupakan contoh hal yang meningkatkan kompleksitas. Kompleksitas ini tentunya menimbulkan biaya. Selain itu, kemungkinan dan pengaruh dari distorsi informasi dan data yang mengalir melalui proses-proses pengambilan keputusan dalam sistem yang terpecah-pecah, pengaruh yang dikenal dengan bullwhip effect menjadi lebih besar di dalam international supply chain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.